Ya pemirsa, Anda masih bersama program Hot Ekonomi. Namun sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Julita Telembanu akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Julita. Baik, terima kasih Andra. Pemirsa, klaster perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pelengkap ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Berbagai kebijakan yang diambil menempatkan pajak sebagai bagian dari instrumen untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia. Kebijakan pajak ini diharapkan mampu membuat perekonomian bergerak, terutama setelah ada pandemi COVID-19. Mari kita lihat apa saja klaster dari perpajakan kita. Nah, ini dia, kita lihat satu adalah pajak penghasilan. Penentuan subjek pajak orang pribadi, kemudian ada penghapusan PPh dividen atau badan dalam negeri dan juga orang pribadi yang diinvestasikan di dalam negeri. Kemudian di poin berikutnya adalah penghapusan PPh dividen luar negeri yang diinvestasikan di dalam negeri. Dan selanjutnya adalah pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Di antaranya adalah soal pengalihan barang kena pajak, penggabungan, kemudian peleburan, pemekaran, pemecahan, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah pengkreditan BKP atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak. Dan selanjutnya kita lihat masih terkait dengan klaster perpajakan pemirsa. Nah, ini ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di antaranya adalah soal sanksi administrasi atas pembetulan pembayaran atau penyetoran pajak, imbalan bunga atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Masih dari klasternya kita lihat ada pajak daerah dan retribusi daerah. Di antaranya adalah soal pemerintah menetapkan kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan PDRD, termasuk dapat menetapkan tarif PDRD yang berlaku secara nasional. Selanjutnya adalah pemerintah melakukan evaluasi perda PDRD untuk menguji kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau kebijakan fiskal. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat bagaimana realisasi penerimaan pajak kita. Nah, ini dia, kita lihat untuk target 2020 totalnya adalah 1.198,82 triliun rupiah. Nah, ini termasuk diantaranya adalah PPh, non-migas, migas, PPN dan PPNBM, PBB dan pajak lainnya. Sementara itu, kalau kita lihat realisasinya mulai dari awal tahun hingga Agustus, ini masih di angka 676,93 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat persentasenya adalah sekitar 56,47%. Untuk pertumbuhannya masih di minus 15,64 pemirsa. Selanjutnya kita lihat bagaimana rasio pajak kita jika dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara tetangga. Ada Jepang, ada Australia, Korea, Thailand, Filipina, Singapura, Papua Nugini, Malaysia. Indonesia ini masih terbilang sangat rendah karena masih berada di rasio 11,5% jika dibandingkan negara lainnya. Dan selanjutnya kita lihat ada tax ratio terhadap PDB kita sejak tahun 2015, pemirsa, secara year on year ada di angka 11,6%. Kemudian di tahun berikutnya turun, yaitu 10,8%. Nah, di 2017 kembali turun tapi sedikit saja di 10,7%, kembali naik di tahun 2018 dan hingga tahun 2020 ini diproyeksi adalah di 9,1% untuk rasio pajak kita terhadap PDB. Ya, itu dia pemirsa sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Andra. Ya baik, terima kasih Julita untuk data-data yang sudah disampaikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.